Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Kami berdua masih di... Kedinginan? Iya. Ini minus berapa nih, Pri? Minus... tambah anginnya juga minus 10 derajat Celcius mungkin ya. Jadi gak kapan selesainya dingin ini ya. Tapi beda dengan di tanah air yang sekarang sedang hangat isu kontroversi masalah LGBT, pro kontra yang sudah berlangsung mungkin lebih dari sebulan dan masih bergulir terus. Semakin orang banyak yang nimbrung untuk masuk dalam kontroversi, semakin tidak jelas persoalannya. Semakin banyak kiai. semakin rame juga, aktivis juga ikut nimbrung, akhirnya pokoknya rame lah ya. Dan kita berdua mencoba untuk melihatnya dari perkembangan di Amerika, bukan dari sisi mengapa seorang menjadi LGBT ya. Dan juga bukan akan membahas mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu urusan masing-masing individu. Personal belief. Kita kan bicara bagaimana perjuangan mereka, kelompok ini untuk mendapatkan hak mereka di Amerika, dan bagaimana perubahan-perubahan opini masyarakat di Amerika. Betul. Kalau dilihat sejarahnya bagaimana sih Pak sebenarnya? Apakah memang langsung mereka mendapatkan hak yang seperti sekarang atau juga prosesnya pelan-pelan? Gradual ya kayaknya kalau dilihat. Ya? Soalnya sepertinya kalau sekarang kita melihat kontroversi yang ada di tanah air itu mengingatkan kita pada kontroversi seputar hak LGBT yang ada di masyarakat Amerika Serikat mungkin sebetulnya sampai dengan tahun 60-an bahkan tahun 80-an ya, itu masih kontroversial dan kalau kita lihat sampai tahun 60-an tahun 70-an aja masih banyak sekali misalnya penggerebekan gay bar. Pembubaran organisasi LGBT, diskriminasi di tempat kerja, di sekolah ya. Di militer juga ada diskriminasi. Bahkan di militer itu sampai tahun akhir 90-an itu masih gitu ya. Ya, tidak ada namanya don't ask don't tell. Akhirnya Bill Clinton kan. Bill Clinton sebagai kompromi ya. Sebagai kompromi artinya kalau kamu nggak bilang kamu gay, kamu tidak akan dipermasalahkan gitu. Tapi kalau kita lihat memang perjuangannya itu kalau dari tahun 30 sampai kemudian tahun 60-an, tahun 80-an itu bahkan masih banyak negara bagian yang memberlakukan undang-undang anti sodomi misalnya, mengkriminalisasi. Jadi termasuk kejahatan untuk melakukan sodomi ya. Betul, melakukan aksi homoseksual dan ini baru berhenti setelah ada keputusan tahun 2003 Mahkamah Agung Amerika Serikat yang fungsinya sama seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia menyatakan bahwa berbagai undang-undang yang mengkriminalisasi aksi homoseksual di berbagai negara bagian di Amerika Serikat saat itu dinyatakan tidak sah. Tidak sesuai dengan konstitusi. Betul, konstitusi Amerika karena menganggap bahwa semua manusia sama. Apapun orientasi seksual, gender, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi memang ini perjuangan para kaum LGBT di Amerika juga panjang dan juga berbarengan dengan perjuangan civil rights ya, gerakan kulit hitam. Dan juga sampai sekarang pun masih berlangsung meskipun dalam hal legal formal itu sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Bahkan terakhir tahun 2015 itu mereka mendapatkan hak untuk menikah di seluruh negara Amerika Serikat berkat keputusan juga dari Mahkamah Agung Amerika Serikat. Betul. Tapi namanya secara budaya, secara dalam kenyataan sosial, namanya kontroversi masih ada. Kelompok yang menentang LGBT, terutama dari kelompok agama konservatif, evangelik, masih terus berjuang menganggap bahwa seperti Indonesia juga, kaum agama juga di sini mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan kitab suci, jadi tidak sesuai norma masyarakat dan sebagainya, gitu. Sementara yang lain pendukungnya adalah ini bukan masalah agama, masalah HAM. Iya, betul. Jadi memang ada perbenturan. Betul sekali dan juga masalah kesamaan hukum kalau mereka melihatnya seperti itu. Seperti itu bincang-bincang kami, pemirsa, sekali lagi tidak untuk membenarkan satu pihak atau yang lain, hanya menceritakan bahwa di sini pun terjadi tarik ulur tersebut meskipun terjadinya beberapa dekade yang lalu dan sekarang sudah lebih established barangkali. Betul, dan juga mayoritas warga Amerika sudah mulai menerima sekarang. Jadi misalkan seperti perkawinan sejenis, itu juga kemarin dari berbagai tempat lebih dari 50% warga Amerika sudah menerima. Betul. Ya. Meskipun juga masih banyak yang menolak, lebih dari tidak 45 setuju. Itu masih banyak yang tidak setuju gitu ya. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi Anda dan mudah-mudahan menarik juga. Isu ini akan terus kami amati dari Washington DC. Pemirsa, untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.